Berjumpa kembali dengan saya Anita Rosalina, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 32 Solok Selatan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Yofi Hildayanti sebagai guru PPKN di SMP 32 Solok Selatan. Assalamualaikum Bu Yofi. Waalaikumsalam Ibu Rina. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Yofi, alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan yang namanya pra-observasi, di mana nanti saya akan melihat Bu Ovi untuk mengajar di kelas dan melihat bagaimana sistem pembelajaran Bu Ovi di kelas. Nah, kira-kira diizinkan Bu Ovi? Diizinkan. Oke. Nah, untuk hari ini saya ingin menanyakan ya Bu Ovi, untuk nanti di observasi di kelas itu tujuan pembelajaran yang akan Bu Ovi berikan apa? Untuk kegiatan observasi nanti rencananya saya akan mengajar di kelas 9. Itu menggunakan kurikulum Merdeka. Tujuan pembelajaran di sini tentang menganalisis hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oh, tentang itu ya Bu Ovi. Nah, lalu area pengembangan yang ingin Ibu capai? Dalam pembelajaran nanti ada 2 area pengembangan yang ingin dicapai atau yang ingin dikembangkan nanti. Salah satu yang pertama area pengetahuan, itu melalui materi apa saja hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Kemudian areanya yang kedua keterampilan. Keterampilan itu dinilai dari keaktifan peserta didik dalam berdiskusi dalam kelompoknya nanti itu. Oke, Bu Ovi ya. Itu area yang ingin Bu capai. Nah, selanjutnya Bu Ovi, strategi yang Ibu persiapkan itu seperti apa? Sebelum mengajar nanti ada beberapa strategi yang dipersiapkan. Yang pertama diantaranya merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian menyiapkan media pembelajaran yang digunakan nanti dalam proses pembelajaran. Yang ketiga baru menentukan metode pembelajaran yang cocok atau yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan nantinya. Baik Bu Ovi, terima kasih Bu Ovi sudah memaparkan tentang pra-observasi yang akan dilakukan nanti di kelas. Nah, nanti diizinkan ya Bu Ovi ya saya untuk masuk ke kelas untuk observasi. Terima kasih Bu Ovi. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu semua. Siang Bu. Sebelum belajar, Ibu akan cek kehadirannya dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Lima mana? Tempat keterangan. Siapa lagi? Lima Alfa. Satria Firmansyah. Alfa juga? Siapa lagi? Alfa. Adri. Alfa. Siapa lagi? Liza kemana? Tempat keterangan juga. Berarti ada beberapa temannya yang tanpa keterangan hari ini. Nah, sebelum belajar, minggu lalu kita sudah membahas tentang materi apa yang kita bahas dulu. Hak dan kewajiban pengertiannya. Pengertian dan contoh penerapannya di lingkungan sekolah, keluarga, rumah keluarga dan masyarakat. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang penerapan norma menurut Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu nanti setelah belajar ini anak-anak itu semua bisa menganalisis tentang penerapan norma menurut Undang-Undang Dasar 1945. Minggu lalu
Kemudian ada ibu akan nanti membagikan lembar kerja. Lembar kerja ini mengerjakannya satu lembar kerja untuk 2 orang. Kalian mengisinya duduknya berkelompok atau berdua-berdua. Yang membaginya berdua-berdua itu ibu. Nah, kemudian sebelum kita belajar, ibu akan bagikan ini. Nah, silakan bikin namanya di sana. Bikin namanya. Nah, sudah selesai bikin nama? Lah, silakan jawab di kertas kecil itu. Yang pertama, jawabannya aja bikin langsung. Yang pertama, tuliskan. Iya, nama Nurul bikin dulu. Nah, soal pertama, tuliskan contoh norma yang diterapkan di lingkungan sekolah. Satu saja bikin. Contoh penerapan norma di lingkungan sekolah. Contoh penerapan
kan videonya disampaikan, kemudian kan ada menyampaikan beberapa materi. Materinya kalau yang dirasa penting silakan langsung catat di buku catatannya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang ibu putarkan videonya, tolong disimak. Kemudian ibu ingatkan lagi, silakan catat yang dirasa penting. Ya, ayo kita nonton bersama tentang hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hak dan kewajiban diatur dalam sebuah konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai jaminan dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa kita sebagai warga negara memiliki hak yang sama. Silakan dicatat yang dirasa penting. Manusia memiliki hak dasar yang bersifat universal atau umum dan tidak dapat diambil atau diganggu oleh pihak manapun. Oleh karena itu, hak sangat dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak inilah yang merupakan hak asasi manusia. Hak asasi harus dilakukan secara beriringan dengan kewajiban asasi. Apa yang kamu ketahui tentang kewajiban asasi? Nah, kewajiban asasi adalah sebenarnya kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, hak asasi tidak mungkin ada dan juga terlaksana. Yang pertama, hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat dalam pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak berikutnya ada di pasal 28A yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak yang berikutnya ada di pasal 28B ayat 2 yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan juga diskriminasi. Hak yang berikutnya ada di pasal 28D ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta diperlakukan yang sama di hadapan umum atau di hadapan hukum. Hak yang berikutnya ada di pasal 28E ayat 1 yang berbunyi setiap orang bebas menurut agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan juga pelajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak berikutnya ada di pasal 29 ayat 2 yang berbunyi di pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua ada kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain hak, terdapat pula kewajiban yang harus dipenuhi warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Terdapat di pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib memiliki hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualian. Lalu yang berikutnya ada di pasal 27 ayat 3 di mana kewajiban itu yang berbunyi
langsung ke kelompok. Ya, Lutfi dengan Raffi, Fadli Yusra dengan Yudi, Nurul Hidayatul dengan Rahmi, Levina dengan Nisatul Husna. Silakan duduk kelompok langsung. Kemudian Yunita Gita petunjuknya. Sekiannya, tadi kan anak ibu sudah membaca materi yang ada di buku tentang hak dan kewajiban menurut Undang-Undang Dasar, kemudian juga menyaksikan video yang di depan tentang hak dan kewajiban juga. Kemudian nanti kan ibu bagikan ini, silakan bikin namanya di sini, kemudian kelasnya. Nah, ini bikin nomor 1. Kemudian ada pasal pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal berapa tadi yang dipelajari? Misalnya pasal tersebut pasal 27 ayat 1 itu merupakan hak atau kewajiban. Kalau merupakan hak, silakan ditulis di sini. Silakan ditulis di sini apa haknya. Atau dia merupakan kewajiban, silakan ditulis di sini. Kalau dia merupakan hak, misalnya pasal 27 ayat 1 itu merupakan hak warga negara, berarti kewajibannya nanti dibikin aja tanda strip. Bisa? Ada yang dilakukan dari instruksi pengisian SPPD-nya? Tidak. Silakan kerjakan. Mengisinya boleh diskusi dengan teman satu kelompoknya, tapi tetap hasilnya satu orang satu lembar ini. Ya, silakan kerjakan. Selain ada di buku paket, di video sama juga ada materi tentang hak dan kewajiban warga negara ini di buku saku Undang-Undang Dasarnya. Tiap anak berhak atas kelangsungan Ini hidup, ibu putarkan lagi dan videonya. berkembang, serta berhak atas Kalau masih ada yang ragu. dari kekerasan dan juga Tapi materi yang ini dengan materi yang di buku itu hampir sama. Ada di pasal 28B ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta diperlakukan yang sama di hadapan umum atau di hadapan hukum. Hak yang berikutnya ada di pasal 28E ayat 1 yang berbunyi setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan juga pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak memilih. Berikutnya ada di pasal 28E ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Adapun hak berikutnya ada di pasal 29 ayat 2 yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hak berikutnya ada di pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua ada kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain hak, terdapat pula kewajiban yang harus dipenuhi warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Terdapat di pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum
C ayat 2 yang berbunyi, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada Boleh bertanya sama teman yang satu ditetapkan kelompoknya. oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan Pasal pertimbangan 27 ayat 3 itu hak kewajiban. keamanan dan ketertiban umum dan tidak ada Ya, kecualiannya. ini ada pasal 27 ayat Lalu yang 3. berikutnya ada Nah, apa itu? Bunyinya, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kira-kira itu kewajiban apa hak? Kewajiban. Di pasal 27 ayat 3 itu kewajiban warga negara.
Gantian ya. Tengok Ibu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Arusda, dan di sebelah kanan saya perkenalkan, nama saya Patricia. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang menyangkut hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah pasal 27 ayat 2, hak warga negara yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Silakan samakan nggak, sama nggak dengan yang ada di buku. Yang kedua adalah pasal 27 ayat 1, kewajiban warga negara yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Yang ketiga adalah pasal 28A, hak warga negara. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. 4. Pasal 22 ayat 3, kewajiban warga negara yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pemeliharaan negara. 5. Pasal 228E ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan melakukan Yang terakhir adalah pasal 30 ayat 1, kewajiban warga negara yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Baiklah, sekian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bukunya lagi. Nah, duluan di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifada Suburita, dan sebelah saya Julita Jita. Kami akan mempresentasikan hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang
Dengan bajunya, dengan bajunya. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rufi dan di sebelah saya Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi ini. Hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas kebudayaan Pasal 28 ayat 2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Tiga Lutfi, tiga Raffi. 3. Pasal 28D ayat 1. Setiap orang berhak atas pengakuan keyakinan, keilmuan dan kepastian. Pasal 27 ayat 1. Segala warga negara kedudukan di dalam hukum. Pasal 53. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 8. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia, terlebih dalam kehidupan masyarakat. Baiklah, sampai sini hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Zainal Azhari dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ramli Ramadhani. Di sini kami akan menyampaikan tentang hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Salah satu pasal pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 hak warga negara. Pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupannya layak bagi kemanusiaan. Pasal 28A ayat 2. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B ayat 2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Mulai sampai per 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Desnawati dan saya Nisa Kusna. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di pasal 27 ayat 1 tentang kewajiban warga negara yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan perundangan dan boleh berhukum. Di pasal 27 ayat 2 hak warga negara yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di pasal 27 ayat 3 kewajiban warga negara wajib ikut serta dalam upaya membela negara. Di pasal 28A, hak warga negara, setiap warga negara berhak untuk hidup. Di pasal 28B ayat 1, hak warga negara yang berbunyi, setiap orang berhak untuk membentuk keluarga yang sah. Di pasal 28J ayat 1, kewajiban warga negara yang berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Sekianlah hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa santia. Ampun suwo. Ampun tidak. Suwo ampun. Santia. Dan demikianlah hasil presentasi teman-temannya mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dari yang sudah dibaca dari buku paket tadi tentang hak dan kewajiban warga negara, kemudian ada video tadi yang dilakukan, ditambah lagi presentasi dari teman-temannya. Apa yang anak ibu dapatkan pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa menjawab? Tentang apa yang kita pelajari hari ini? Silakan angkat tangannya, kemudian sebutkan tentang apa yang kita pelajari hari ini. Ayo Nurul. Tentang hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara. Bagus Nurul, tentang hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian ada beberapa pasal yang sudah dipelajari, ada beberapa pasal yang menjelaskan tentang hak warga negara. Kemudian ada juga beberapa pasal yang menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh warga negara terhadap negaranya. Nah, itu materi kita hari ini. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, bahwa kita akan menganalisis apa saja hak dan kewajiban warga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu sudah kita pelajari. Untuk minggu depan kita membahas tentang tantangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Silakan Anda Ibu baca dulu materi tentang tantangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban itu di buku paketnya ada. Baca dulu di rumah. Jadi minggu depan kita belajar sudah ada bekal kalian untuk mempelajari materi tentang tantangan pemenuhan hak dan kewajiban ini. Bisa dipahami? Bisa. Dan Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Anita Rosalina, calon guru penggerak angkatan 11. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Ovi sebagai guru yang diobservasi, dan hari ini juga yang spesial saya juga ditemani oleh Ibu PP pengajar praktik, itu adalah Ibu Sri Muharnita. Apa kabarnya Ibu Ovi dan Ibu Nita? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, Ibu Ovi, kita kembali lagi bertemu setelah kemarin saya melihat Ibu Ovi saya observasi di kelas Ibu Ovi. Nah, sekarang Ibu Ovi, pada saat ini saya akan memberikan pertanyaan pada Ibu Ovi terkait jalannya kegiatan supervisi atau observasi di dalam kelas.
Nah, dari observasi yang sudah Ibu lakukan, bagaimana perasaan Ibu? Ketika melaksanakan observasi Ya. rasanya sedikit gugup karena biasalah ada yang memantau dari belakang gitu. Gitu ya, sangat gugup. Nah, untuk jalannya observasi ini Bu, jadi Bu Ovi tadi bilang kan gugup dan sedang. Nah, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik ya Bu ya, observasi kita kemarin gitu ya. Nah, mungkin bisa diceritakan kembali apa tahapan-tahapan pembelajaran yang Bu Ovi lakukan? Baiklah, tahapan pembelajaran yang dilakukan ketika kita observasi kemarin Bu, sesuai dengan modul ajar yang sudah disusun sebelumnya, Ya. di mana ada pembukaannya dulu, kemudian pembukaannya sesuai dengan yang ada di modul ajar, kemudian yang intinya siswa diberikan materi tentang contoh penerapan hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar. Di situ ada ditayangkan video, kemudian kemudian dibagikan materi yang ada di buku paket. Siswa mempelajarinya dari sana, kemudian ada mengerjakan beberapa soal yang ada di lembar kerja peserta didik. Gitu. Jadi sudah sesuai dengan apa yang modul ajar Bu Ovi ya. Nah, kira-kira ada tidak kekurangan yang Ibu rasakan ketika dalam kelas kemarin? Ketika observasi kemarin yang saya rasakan kekurangannya ketika proses peserta didik menggali informasinya. Dia kan materinya mengenai penerapan hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar. Yang kemarin ditampilkan itu videonya ada mengenai penerapan hak dan kewajiban mengenai Undang-Undang Dasar, kemudian di buku juga ada materi itu. Cuma yang kemarin kurangnya itu peserta didik itu sedikit, cuma beberapa kelompok yang memiliki buku kecil Undang-Undang Dasar itu sendiri. Cuma akan lebih efektif lagi kalau masing-masing kelompok itu punya buku kecil Undang-Undang Dasar itu. Jadi lebih banyak dia menggali dari buku Undang-Undang Dasar itu. Ya, berarti kendala kemarin tuh karena memang sedikit sekali siswa yang membawa buku saku itu ya Bu ya. Nah, itu kendala yang Bu Ovi bilang. Nah, kira-kira apa yang akan Bu Ovi lakukan agar kendala yang tadi bisa tidak terjadi lagi seperti itu? Ya, untuk tahapan selanjutnya, kalau seandainya peserta didiknya cuma sedikit yang memiliki buku saku, mungkin akan diupayakan menyediakan buku saku itu di sekolah gitu. Karena dalam hal harganya buku saku itu juga tidak mahal, entah 3.000 entah 5.000 cuma. Yang ini sebelumnya sudah diingatkan juga untuk membelinya, kemudian ya namanya siswa ada aja alasannya untuk tidak membeli gitu. Jadi kalau untuk selanjutnya mungkin lebih ditekankan lagi untuk membeli atau memiliki buku saku itu, atau bisa jadi kalau tidak memungkinkan juga disediakan di sekolah kalau bisa Di sekolah, oke ya. Bagus sekali ya Bu Ovi ya. Dan dengan ide Bu Ovi tadi bisa lah lengkap anak-anak yang punya buku saku besok ya Bu Ovi ya. Bagus sekali Bu Ovi. Nah, kira-kira kapan Bu Ovi akan melaksanakan itu? Rencananya kalau untuk itu seperti tindak lanjut ya Bu ya. Itu rencananya di kelas lain. Dia kan ada kelas 9 ini ada 2 kelas yang kemarin kita observasi baru satu kelas. Ya. Yang satu kelas ini materi itu belum masuk. Jadi rencananya untuk pertemuan selanjutnya akan dilaksanakan rencana tadi, misalnya menekankan kembali buku saku, memiliki buku siswa itu memiliki buku saku, kemudian kalau tidak memungkinkan juga bisa jadi disediakan di sekolah atau cari di perpustakaan gitu. Berarti untuk kelas selanjutnya Ya, berarti kelas lagi ya Bu selanjutnya. Ovi ya. Nah, siapa kira-kira yang akan mengingatkan dengan komitmen Bu Ovi? Bisa jadi Bu Lina sendiri atau bisa juga dengan ibu kepala sekolah. Kebetulan ibu kepala sekolahnya juga satu jurusan Satu gitu. IPS ya Bu ya. Nah, mungkin saya tunggu ya Bu Ovi ya kabar selanjutnya, bagaimana progresnya gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi dan siswa kita bisa lebih mengerti lagi dengan materi yang akan kita berikan.
Oke Bu Ovi ya. Iya Bu. Terima kasih ya Bu Ovi. Ya, Oke. sama-sama. Nah, silakan Bu Mita, kami berikan kesempatan kepada Bu Mita. Bagaimana tanggapan Bu Mita? Terima kasih Bu Ina. Dari pengamatan saya terkait dengan percakapan pasca observasi yang Ibu Dina lakukan terhadap rekan sejawatnya yang tentunya sebelumnya Bu Dina sudah melakukan percakapan pra observasi dan juga observasi dan sudah sepakat bahwasanya hari ini akan melaksanakan kegiatan pasca observasi ya Bu Dina. Betul begitu ya Bu ya. Jadi dari pengamatan saya Bu Dinanya sudah baik sekali melakukan percakapan pasca observasi, di mana Ibu Dina pertama tadi sudah menanyakan refleksi terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas. Ditanya dari rekan sejawatnya terlebih dahulu. Jadi memang menyadari sang guru ini bagian mana yang kurang dan bagian mana yang perlu diperbaiki. Nanti tadinya Bu Dina juga menanyakan bagaimana upaya tindak lanjutnya. Jadi datang solusi dari permasalahan atau kekurangan yang dialami oleh guru itu dari guru itu sendiri. Nah, jadi Bu Lina juga sudah mengajukan pertanyaan menggali terhadap rekan sejawatnya dan sudah bagus sekali. Saya rasa percakapan coachingnya juga sudah melakukan alur cerita ya Ibu ya. Nah, kemudian juga tadi terlihat Ibu Lina sudah merangkum dan mengulang kembali apa yang disampaikan oleh rekan sejawatnya. Nah, mungkin itu saja dari pengamatan saya. Secara umum dan bagus percakapan coaching yang Ibu Lina lakukan. Oke, baiklah. Demikianlah kegiatan pasca observasi ini bersama Ibu Ovi sebagai guru yang diobservasi dan Ibu Mita sebagai pengajar praktek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi,